Haleluya, puji nama Tuhan kita Yesus Kristus. Waktu begitu cepat. Tadi pagi saya sampaikan firman Tuhan. Malam ini sama-sama bersama Bapak Ibu sebelum kita berbareng tidur, mari kita kembali kepada Tuhan Yesus. Inilah namanya hubungan kita akrab dengan Tuhan Yesus. Biar tahun perkenanan Tuhan adalah tahun hidup kita makin berkenan sama Tuhan. Kita mau selalu jaga keselamatan. Kita mau pelihara kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan pada malam hari kita mau baca Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 18. Tetaplah kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar, yaitu hidup selaras dengan firman Tuhan. Karena tidak ada pribadi lain juru selamat kita, hanya Yesus Kristus, Tuhan juru selamat kita. Saya Pastor Yakob Rahmat, kami nyanyikan pujian Itulah Yesus juru selamatku di dalam buku Tabernakel Glory nomor 128. Itulah Yesus juru selamatku. Amin, haleluya. Harta itulah Yesus, Yesuslah kehidupanku. Amin, haleluya. Ku dapat satu harta yang teramat mulia. Amin, haleluya. Tak ada permata yang sama dengan Dia. Haleluya. Sudah ku jalan mencari kesana dan kemari, tak ada lawan Dia. Terima kasih Tuhan. Itulah Yesus juru selamatku. Amin, haleluya. Harta itulah Yesus, Yesuslah dalam kehidupanku. Amin, haleluya. Dalam aku berjalan dengan ini harta. Amin, terima kasih Tuhan. Terang Dia memancarkan selalu di mata. Amin, haleluya. Tapi aku lihat Dia yang bagus amat termulia, sebab dosaku serta. Amin, haleluya. Itulah Yesus, Dialah Tuhanku, juru selamatku. Amin, haleluya. Harta itulah Yesus, ya Yesus, itulah kehidupanku. Amin, haleluya. Dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, demikian firman Tuhan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberitahukan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Itulah nama Yesus juru selamat kita. Itulah Yesus, ya Tuhan punya mula
kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan, ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sucikanlah mulutku, pikiran dan hatiku Bapa. Malam ini kami membaca firman Tuhan. Amin, haleluya. Ampunilah semua dosa salahku, sucikanlah hidupku ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berfirman malam ini Bapa, kami cinta Engkau. Biar hari-hari aku melangkah bersama Tuhan, hidupku berkenan layak daripada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang begitu baik. Tuhan sudah pelihara depan kita dari hari-hari sampai malam ini. Sebelum kita berbalik tidur kemarin, saya pada waktu tanggal 9, saya akan besok Jumat sudah tanggal 10. Kenyataannya sekarang sudah malam, sudah tanggal 10, besok tanggal 11. Ingat sudah ya, hingga besok waktu tanggal 11, hari ini tanggal 10, besok tanggal 11. Artinya waktu begitu cepat. Semua dunia akan berlalu. Berarti saya sudah katakan, makin kita mendekati kedatangan Tuhan Yesus, biar kita mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus, Bapa yang kekal, Raja damai, Raja kita, Juru Selamat kita, Pencipta hidup kita. Wow, kalau saya sudah ketemu dengan Yesus, saya mau tanya-tanya sama Yesus. Dan Tuhan Yesus, Engkau begitu luar biasa. Tuhanku, Juru Selamatku, sentral hidupku, Engkau di atas segala. Aku cinta Engkau Yesus. Sebab Yesus cinta kita semua. Firman Tuhan katakan di dalam Kisah 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Coba saudara, tidak ada lain juru selamat. Dikatakan sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia juru selamat kita. Di dalam Yesaya 43 ayat 11 juga dikatakan demikian saudara ya. Saya mau baca. Yesaya 43 ayat yang ke-11 demikian firman Tuhan. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Itulah Yesus. Berarti Yesus adalah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada Yesus Kristus sendiri. Amin. Kita terima kasih sama Tuhan. Biar hari-hari kita menantikan kedatangan Tuhan. Kita mau setia sama Tuhan. Kita mau makin cinta Tuhan. Selalu cari Tuhan Yesus. Seperti kita malam sebelum kita berbaring tidur, kita cari Yesus. Kita besok bangun pagi, sebelum beraktivitas, cari Yesus. Lalu berjalan bersama Yesus. Hidup berkemenangan di dalam Dia. Amin. Puji Tuhan. Mari kita lanjutkan lagi firman Tuhan episode berikutnya, yaitu Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 18 yang berkata, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Mari kita baca. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Nah ini mari saudara, ketaatan harus senantiasa ya, tidak boleh saudara inkonsisten. Belajar kita mau taat, takut akan Tuhan. Kita menjadi pelaku firman ya.
Begitu kita taat, katakan karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ketaatan berkaitan dengan keselamatan. Ya, dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang biarpun hadir dah hadir, ya, tetap kita kerjakan keselamatan. Rasul Paulus kepada jemaat Filipi, karena dikhawatirkan nanti inkonsisten, tidak setia. Waktu Rasul Paulus hadir, dia sungguh-sungguh. Waktu Paulus nggak hadir, dia ada sungguh-sungguh berubah. Kata Rasul Paulus, demikian jangan sampai tergantung aku hadir atau tidak hadir. Tetap kerjakan keselamatan. Buat kita sama-sama, ya. Tetap kita apapun keadaannya, tetap kita mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan, yaitu bicara kesetiaan. Kerjakan keselamatanmu, berarti kesetiaan kita dan ketaatan kita sampai jumpa dengan Yesus. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaanmu, kerana jadi antrinya. Artinya Yesus, Tuhan sebagai Allah jadi pusat hidup kita. Kalau kita mau taat kepada firman Tuhan, kerjakan keselamatanmu, mari tempatkan Tuhan sebagai pusat hidup kita. Ya, di atas segala-galanya. Lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Mari, apapun dalam hidup ini penuh dengan tantangan pergumulan. Jangan pernah bersungut-sungut. Jangan pernah ngomel-ngomel. Jangan dengan berbantah-bantah, ribut-ribut. Nah, nggak bisa, saudara. Hiduplah di dalam kasih Tuhan. Hiduplah dengan rasa ucapan syukur kepada Tuhan. Jadilah anak Tuhan yang manis. Suami manis, istri manis, anak semua di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Gembala, Bapak Pendeta, hamba Tuhan yang manis di hadapan Tuhan. Ya, ciptakan damai, sejahtera, sukacita dalam rumah tangga, dalam pelayanan, dalam sidang jemaat, semuanya kita menjadi contoh teladan Tuhan Yesus. Yang terutama kita tempatkan supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu percaya di antara mereka seperti bintang-bintang di mari. Tuhan mau pakai setiap kita supaya kita menjadi terang, hidup kita menjadi berkat, bukan menjadi bumerang. Dalam rumah tangga kita menjadi berkat, dalam pekerjaan di kantor, dalam pelayanan di gereja, dimanapun kita berada. Mari Tuhan mau pakai setiap Bapak Ibu, yaitu menjadi terang supaya seperti bintang yang bercahaya, ya, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kita mewakili Tuhan Yesus, saudara. Kalau Yesus sebagai terang dunia, kita bercahaya seperti bintang-bintang. Tuhan mau pakai setiap kita untuk kemuliaan Tuhan, ya. Ayat 16, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah payah. Amin, bersusah susah. Mari kita senantiasa berpegang pada janji Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan. Berpegang pada firman kehidupan, artinya di dalam Yesus, di dalam firman Allah ada kehidupan. Ada hidup yang kekal seperti Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia satu-satunya jalan. Jalan Tuhan ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan, kebenaran akan membawa kepada kehidupan kekal. Mari kita mau berada dalam kebenaran Tuhan, yaitu kita mau taat. Kita mau setia sama Tuhan. Kita berpegang pada firman kehidupan. Ya, sehingga nanti kita bermegah pada waktu jumpa dengan Tuhan Yesus. Oh, bermegah, sukacita. Karena berjumpa dengan Bapa di surga, berjumpa dengan Juru Selamat, berjumpa dengan Tuhan di atas segala Tuhan, berjumpa dengan Pencipta langit dan bumi, berjumpa dengan Yesus segala-galanya. Sehingga kita penuh dengan sukacita nanti bermegah di dalam Tuhan. Tapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekarang. Amin. Biar darah yang tercurah, artinya ada harga yang dibayar. Harga yang dibayar di dalam Yesus tetap mendatangkan sukacita. Dikatakan sini, ibadah imanmu, aku bersukacita apapun bentuk pengorbanannya. Kalau pengorban bagi dunia akan mendatangkan duka cita. Tapi kalau pengorbanan bagi Kristus mendatangkan sukacita. Karena di balik pengorbanan semua ada upah besar di sorga. Ya, oleh itu mari Bapak yang semakin sungguh-sungguh lakukan semua untuk pekerjaan Tuhan. Jangan menjadi hamba Tuhan nganggur. Jangan menjadi anak Tuhan yang nganggur. Tapi kita menjadi anak Tuhan produktif. Layani pekerjaan Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Apa yang kita kerjakan semua, pandanglah kepada Kristus. Ayat 18, dan kamu juga harus bersukacita. Demikian dengan bersukacita, dengan amin. Di dalam nama Tuhan Yesus ada damai sejahtera, ada sukacita, karena Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Suatu hari kelak kerinduan kita
Saya sampaikan firman Tuhan tadi, kita bermegah, waktu nanti Yesus datang, kita didapati tidak bernoda, sebagai anak Allah yang tidak bercelah. Kita bermegah, ya, berpegang pada firman Allahku, dapat bermegah pada hari Kristus. Pada waktu Yesus datang, kita bersukacita. Karena minta sama Tuhan. Pada waktu sangkala berbunyi, nama kita ada, kita terbang naik ke surga. Rapture, saudara. Rapture diangkat sama Tuhan. Seperti dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Tapi bagi saudara kita yang dipanggil sama Tuhan, mereka akan bangkit. Tapi bagi kita yang hidup minta sama Tuhan, supaya kita diangkat rapture, berjumpa dengan Bapa kita, berjumpa dengan Juru Selamat kita, Tuhan Yesus. Oh, amin. Saya merasa sukacita melayani pekerjaan Tuhan. Saya ingin lakukan dengan setia sampai suatu hari kelak saya rindu berjumpa dengan Bapa di surga. Itulah Yesus, Juru Selamat kita. Itulah Yesus, Juru Selamatku. Amin, haleluya. Harta itulah Yesus, Engkaulah kehidupanku. Amin, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Tuhan semua berkati kita semua. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, mari berjaga dan berdoa, berpegang pada firman Tuhan. Tetaplah kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Itu ketaatan kita sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kekal selama bahagia bersama Yesus. Sangat bahagia. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin.